Halo guys, selamat malam calon manajer selanjutnya. Pada malam hari ini kebetulan kita ada momen spesial yang kita akan dengarkan secara langsung ya dari orang-orang yang melakukan usahanya dari nol dan beliau ini ya. Selamat malam calon manajer selanjutnya. Pada malam hari ini kebetulan kita ada momen spesial yang kita akan dengarkan secara langsung ya dari orang-orang yang melakukan usahanya dari nol dan beliau ini ya mengawali proses juga yang sama seperti kita, turun ke lapangan door to door dan sampai beliau berhasil membuktikan bahwa perusahaan kita ini bukan perusahaan hanya semacam tebar janji aja atau hanya cuma omong kosong, tapi benar-benar sukses itu nyata guys. Dan hari ini kita ketemu langsung dengan beliau ya, Mr. Mukromin. Mungkin bisa perkenalkan dulu ya secara langsung, kita persilakan. Halo, selamat malam Mr. Mukromin. Selamat malam, Be. Oke, coba perkenalkan Mr. Mukromin, dari mana asalnya, terus umur berapa, sebelum bekerja di sini apa pekerjaan dulunya. Oke. Jadi nama saya Mukromin ya, dari Purbalingga asli Ngapak gitu ya. Kalau usianya 22 tahun sekarang jalan. Jadi kalau pertama saya gabung di bisnis ini di Kota Purbalingga, di kantornya Babe Eko. Untuk pekerjaan sebelumnya saya di PT di Astra ya, tepatnya di Tangerang ya, cabang dari PT Honda ya, sebelum saya gabung di perusahaan ini. Ya, oke. Terus selama training ya pasti ada namanya tantangan ya. Tantangan itu apa sih? Tantangan apa yang membuat kamu sendiri pernah mengalami kayak mau menyerah atau putus asa gitu? Ada nggak tantangan yang membuat kamu seperti itu? Oh banyak ya, kalau untuk tantangan, kalau kita bicara tantangan, apalagi pribadi saya sendiri, tantangan itu terberat dari keluarga. Negatif orang tua, terus orang tua terbelit oleh hutang, jadi hutang ke bank ya, yang harus tidak mau saya harus juga bisa membantu orang tua, sehingga orang tua itu menyuruh saya keluar dari bisnis ini. Tapi saya punya komitmen, saya punya loyalitas tinggi, bahwasanya saya yakin pada diri saya sendiri bahwasanya saya juga bisa mampu seperti orang-orang yang sudah membuktikan. Oke. Keyakinan apa yang membuat kamu sendiri itu begitu kuat ya, bahwa kamu tuh yakin pasti bisa? Apa yang mendorong kamu seperti itu? Leader saya Leadernya ya. just judge saya sama leader, apa leader suruh saya seperti ini, seperti saya lakukan. Siapa leadernya? Babe Eko sama kakak saya ini, Babe Irwan. Oke. Jadi pasti ada tantangan ya yang membuat setiap orang tuh pasti pernah mengalami masa-masa sulit dan putus asa. Tapi luar biasanya guys ya, sikap seorang pemenangnya bisa melewati tantangan itu. Terus selain itu apa cita-cita kedepannya nanti setelah ini? Setelah ini saya sebenarnya mau quarterback ya. Saya punya goal ya, gimana bulan Desember besok saya harus bisa minimal mempromosikan satu asisten manajer dari tim saya sendiri. Oke, jus. Oke, terus saat waktu training ya kan pasti kan kita disuruh buat oleh leader kita buat goal ya tentunya kan. Bagaimana caranya untuk membuat goal yang itu realistik dan spesifik dan kira-kira yakin itu bisa dicapai? Bagaimana caranya? Jadi kalau saya untuk memplanningkan goal atau merencanakan goal, membuat goal, saya ini melihat juga dari kemampuan saya. Tapi saya di situ juga optimis sih, saya membuat goal ini pasti saya bisa mewujudkan. Alhasil saya punya goal bulan Agustus tanggal 24 ya, saya promosi manajer. Alhamdulillah saya promosi manajer di bulan Agustus itu sendiri. Okay. Jadi saya rank itu betul, saya punya tim berapa, saya kasih motivasi sama tim, saya kasih masukan sama tim, dan kita bekerja bareng-bareng. Jadi tidak bisa mewakilkan satu orang doang. Jadi kita harus berjalan bareng-bareng kayak gitu. Kalau untuk saya dalam memplanningkan goal saya sama tim. Oke. Di saat waktu jadi leader baru, tentunya kan ada hal-hal yang kamu pelajari ya, terutama hal-hal baru ya kan. Nah, jadi saat kamu jadi leader baru, pasti ada hal-hal baru yang kamu pelajari. Apa yang kamu pelajari saat itu? Jadi
saat itu saya atau leader baru saya pernah dikasih tahu sama leader saya, leader itu harus siap dibebani, jangan membebani. Jadi saya ini semakin termotivasi dengan kata-kata itu. Karena apa? Karena leader itu harus bersikap dewasa, harus bisa menyelesaikan masalah sendiri, dan harus bisa menjadi jawaban dari permasalahan kru-kru kita, sehingga kita ini tidak bersantai ya. Jadi ada pacuan, oh saya ini sebagai leader nih, jadi jangan sampai leader ini terlihat ini kok kayak orang trainer ya. Jadi kayak kita masih sendiri, jadi harus aktif. Betul ya, gitu. Harus aktif ya. Bagaimana cara memulainya? Terkadang kan ada nih beberapa trainer yang baru tapi takut gitu ya, takut untuk memulai. Pernah nggak mengalami hal masa seperti itu? Pernah ya, pernah. Cuman kalau prinsip saya, kalau saya tidak mengambil resiko, contoh dari perkembangan saya tidak siap, kapan saya tidak kualifikasi. Jadi saya itu tantang diri saya ya, ada hasil atau enggaknya itu urusan nanti. Yang penting saya berani dulu untuk melakukan hal-hal yang mungkin menurut saya pada saat itu terlalu sulit, tapi saya optimis gitu. Optimis ya. Oke, di saat kamu menjalankan tim itu kan pasti ada namanya lika-liku ya, masalah ya kan yang kamu hadapi, mungkin dari diri sendiri atau mungkin dari tim atau mungkin dari tim orang lain ataupun dari siapapun kayak gitu. Pernah nggak mengalami fase di mana fase tim itu sangat terpuruk dan sangat jatuh? Terus bagaimana cara untuk mensiasatinya supaya tim itu bisa bangkit lagi? Oh iya, saya sedikit cerita aja ya. Jadi kalau pas saya ini pengejaran ke asisten nih, nggak satu kali saya langsung tembus. Jadi saya ini pengajaran asisten itu 4 kali dan 5 kalinya baru tembus. Jadi 4 kali ini yang masa-masa mungkin saya ini dikatakan sulit ya. Di berangkat ya, extra mile ya, disuruh long trip ya, atau dari leader saya kok nggak tembus-tembus. Agak sedikit saya ini down ya, kok kenapa saya nggak tembus-tembus, padahal saya udah punya tim banyak ya. Apa permasalahannya? Jadi kalau saya sendiri intinya ya, saya kumpulkan, saya punya tim ya, kita bicarakan bareng-bareng sama tim, kita selesaikan masalah bareng-bareng sama tim, itu aja. Berarti kesimpulannya waktu kita bersama tim ya. Betul. Oke. Jadi tidak ada seorang leader ini emang harus banyak ya sama tim, jangan sama orang lain ya, karena kita sebagai orang tua kan harus bisa menjadi merangkul orang-orang yang di samping kita, biar orang di samping kita tidak merasa jenuh, tidak merasa yang namanya mentok solusinya. Jadi kita sebagai solusi jawaban dari orang-orang yang ada di samping kita. Kalau menurut Mas Mukromin ya, kalau misalnya kita sebagai leader ya kan, terus kita sendiri terlalu memaksakan kebutuhan kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, sementara kita nggak memperdulikan tim kita, itu menurut kamu gimana? Salah Ya. Salah. Karena apa? Karena prinsip saya dulu ya, mungkin mau diambil. Saya punya uang saya ini uang kru ya, toh uang kru uang saya sebagai orang tua ya untuk kebutuhan kru juga, kayak gitu. Misal dari hal yang terkecil itu. Hal terkecil ya, contoh seperti itu. Nah, untuk planning kedepannya ini kan hari ini sudah promosi owner ya, promosi manager. Apa nih planning kedepannya setelah ini? Setelah ini saya meeting ini, saya punya komitmen, saya akan melengkapi tim minimal 20 orang. Sekarang saya punya tim ini yang aktif itu 13. Jadi tinggal 7, itu minimal 20 orang. Saya mau quarterback Ya, oke. Terus di dalam saat kepemimpinan, contoh dalam kepemimpinan apa aja yang kamu lakukan dalam setiap harinya bersama tim itu? Contoh mulai dari pagi hari, siang hari, malam hari, apa yang mesti kamu lakukan tiap hari kepada tim itu? Good sample itu bukan diartikan dari standar doang. Standar itu kan kebutuhan seorang leader kan. Cuman paling penting itu dari attitude kita, menyikapi pada saat yang namanya kita leader kan nggak selamanya kita akan bagus. Pasti di situ mungkin kita akan jatuh juga, tapi gimana kita bisa menyikapi kejatuhan kita biar tidak terbaca oleh tim kita, kayak gitu. Jadi kita sama aja jatuh atau enggaknya, lagi jatuh atau bagusnya, kita sama aja, tetap mengayomi tim, tetap bersama tim, kayak gitu. Bersama tim ya, selalu bersama terus ya, berarti ya kan. Oke, terus pernah nggak kamu mengalami misalnya kamu sendiri belum maksimal atau belum bisa menunjukkan sampel secara berturut-turut atau secara berhari-hari, apa perasaan yang saat itu kamu rasakan bersama tim? Saya malu sendiri. Malu ya? Bukan takut saya di impact sama leader,
tapi saya malu. Oh, kenapa saya tidak bisa mencontohkan atau belum bisa mencontohkan yang terbaik untuk kru, sehingga saya kalau dari malu tersebut saya bisa evaluasi. Oh iya, ukuran saya seperti ini, ukuran seperti ini. Jadi setiap hari ini saya evaluasi tentang diri saya sendiri dan tentang kepemimpinan saya ke tim saya. Nah, bagaimana cara evaluasinya supaya kamu dan timmu itu bisa bangkit kembali? Caranya kayak mana? Metode kamu kayak gimana caranya? Kalau metode saya ya, jadi saya selalu satu minggu misal nih, ini ada 3 hari atau mungkin 2 hari, saya rangkul tim saya ajak mungkin senang-senang ya, saya sambil membicarakan project dalam tim itu. Karena leader itu jangan sampai leader itu tidak punya project untuk tim. Ya, terkadang leader itu kan kita mungkin karena masih dipimpin oleh manajer, promotor, mungkin menganggap diri kita ini belum layak untuk memproyekkan diri kita sama tim. Tapi itu salah. Kita udah punya tim, berarti di situ kita harus berani memproyekkan diri kita sama diri tim. Karena apa? Karena kita ini bukan lagi tentang bicara oh standar seorang leader, enggak, tapi kualifikasi dan kualifikasi. Oke. Oke, mungkin itu aja ya pertanyaan dan kita ambil ilmu ya dari Pak Mukromin ya, manajer, termasuk manajer muda juga ya. Bayangkan guys, usia 22 tahun ya kan, bisa tembus jadi manajer seperti itu. Dan kan kalian-kalian yang mungkin yang usianya lebih dari itu ya jangan merasa pesimis ya kan. Lahirkan optimisme ya kan, bahwa orang yang baru aja bisa ya, kalian pun juga pasti bisa. Dan yang masih muda sekali ya jangan menunggu tua. Jadi selama masih ada kesempatan kamu lakukan yang terbaik. Kalau orang lain bisa, tentunya kalian juga pasti bisa. Oke, Pak Mukromin, terima kasih Jus ya ilmunya, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Dan bisa kolaborasi bersama ya di PT CDS ini dan bisa berkembang sampai ke depannya. Amin.